Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratisa Putri dengan NIM 2401646. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pengantar coding yang dibina oleh Bapak I Permana STMT. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengantar program komputer. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu untuk memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan yang materi selanjutnya adalah tentang proses pembuatan program. Ada 3 macam prosesnya. Yang pertama ada kompilasi. Dalam proses kompilasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Yang kedua ada interpretasi atau interpretation. Pada teknik interpretasi tidak akan ada dihasilkan program standalone. Artinya, untuk menjalankan program kita harus mempunyai kode sumbernya sekaligus interpreter program tersebut. Bahasa yang digunakan teknik interpretasi misalnya bahasa Perl, Python, Ruby, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada kompilasi sekaligus interpretasi. Kompilasi sekaligus interpretasi ada juga bahasa pemrograman yang menghasilkan programnya dengan teknik kompilasi sekaligus interpretasi. Misalnya Java. Dalam pembuatan program Java, kode sumber diubah menjadi bytecode. Meskipun tampak seperti bahasa mesin, namun ini bukanlah bahasa mesin yang tidak executable. Untuk menjalankan bytecode tersebut, kita membutuhkan Java Runtime Environment atau JRE yang bertugas sebagai interpreter sehingga menghasilkan program bytecode tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahasa pemrograman. Ada 5 bahasa dalam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa Java. Bahasa pemrograman Java adalah bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di dunia saat ini. Yang kedua ada bahasa pemrograman PHP. PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk membangun website dinamis karena teknologinya yang server-side scripting. Dengan teknologi pemrograman web ini membuat skrip dikompilasi atau diterjemahkan di server sehingga memungkinkan dalam menghasilkan halaman web yang dinamis. Yang ketiga ada bahasa pemrograman Python, merupakan bahasa pemrograman interpretatif yang memiliki kapabilitas, kemampuan dengan sintaksis kode yang jelas dan fungsional, pustaka standar yang besar, serta komprehensif. Yang keempat ada bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Bjarne Strouts pada tahun 1980-an yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Salah satu hal yang mendasar yang membedakan C++ dengan C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman yang berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Yang terakhir adalah bahasa pemrograman C. Biasanya bahasa pemrograman yang satu ini diajarkan di tingkat awal jurusan TI perguruan tinggi di Indonesia sebagai penunjang mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Bisa dibilang C merupakan bahasa pemrograman yang sudah tua karena dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie. Selanjutnya adalah materi mengenai algoritma dan program. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari ketika seorang melakukan aktivitas, dia akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian yang di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Beberapa bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan Bug-nalir, pseudokode, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bahan alir. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Ratisa Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.